Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, si pemilik akun catur Ora Sabar Mapuro. Karena bermain catur itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar bisa modiar alias Mapuro. Oke, kali ini saya bukan ingin menampilkan tayangan ulang pertandingan di mana saya berhasil meraih kemenangan ya, melainkan juga tetapi saya ingin mereview ya, memberi review, bukan memberi review sih, memberi sedikit edukasi ya kan, tentang bagaimana efektifnya atau seberapa fleksibelnya ya, ini tentang fleksibel sih, sebuah pertahanan menghadapi opening catur musuh gitu ya. Misalnya kita menggunakan bidak catur warna hitam gitu kan. Nah, sementara musuh kita warna putih, berarti kan musuh kita kan yang lebih awal melakukan opening ya kan. Nah, kita untuk menghadapi opening yang musuh kita lakukan tuh seperti apa ya? Nah, di sini saya coba untuk mereview salah satu defense untuk menghadapi opening catur yang musuh lakukan gitu, yaitu Sicilian defense ya, yang sering saya pakai gitu ya. Yang menurut saya ini sangat fleksibel, sangat fleksibel yang malah jadinya itu membuat musuh bingung, bahkan membuat musuh melakukan blunder yang akhirnya kita bisa melakukan serangan balik atau counter attack gitu, melakukan serangan terhadap musuh hingga hingga bahkan juga ya, hingga membuat musuh kena skakmat gitu ya kan. Dibanding carokan defense gitu kan, banyak banget defense yang digunakan untuk menghadapi opening yang musuh lakukan gitu kan ya. Nah, salah satu ini adalah Sicilian defense yang sering saya pakai itu ya. Kan ada uh, apa ya, banyak lah opening lah gitu. Tapi yang saya suka itu adalah Sicilian defense. Nah, nih seperti ini nih. Kita langsung aja lihat yuk ke halaman analisis. Jeng jeng. Nah, nah tuh kan saya dinyatakan melakukan langkah Sicilian defense ya di pojok kiri bawah tuh. Eh, Seperti ini nih endingnya nih. Memang kita tertekan banget menggunakan Sicilian defense ini. Kita kalau kita nggak kalau musuh kita agresif gitu ya, kalau musuh kita agresif banget, kita bisa kena serangan bertubi-tubi gitu ke daerah pertahanan kita gitu kan. Tapi kalau kita tenang, kita sabar, kita berhasil mengalahkan, bukan mengalahkan, mengantisipasi serangan itu secara perlahan, yang tadi saya bilang ujungnya malah musuh kita kebingungan mau ngapain lagi, dia malah akhirnya ujungnya melakukan blunder yang akhirnya kita bisa melakukan counter attack atau serangan balik yang membuat musuh kita berpeluang mendapatkan skakmat dari kita gitu ya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, contohnya nih Sicilian defense nih. Ini beberapa video ya. Nanti saya coba tampilin beberapa video di mana saya menggunakan Sicilian defense dan berhasil melakukan counter attack yang ujung-ujungnya itu musuh saya malah kena skakmat saking dia banyak bingung, banyak blunder, yang akhirnya blunder gitu kan, kebingungan kan mau jalan apa lagi ya. Nih, kita bahas video ini dulu yuk. Nah, ini Sicilian defense nih kan. Sicilian defense yang saya lakukan adalah seperti ini. Dinyatakan saya melakukan Sicilian defense tuh di pojok kiri bawah tuh kan, Sicilian defense, kemudian musuh entah entah alasannya apa memajukan pion di situ, yang mana dinyatakan dia melakukan delayed Alapin variation. Mungkin dia melakukan variasi atas opening awal yang dia lakukan gitu ya kan. Nah, kemudian saya mencoba untuk merapatkan barisan, mencoba untuk mengumpulkan bidak catur penyerang saya dulu nih. Saya jadiin back ya, kalau bola tuh saya jadiin back atau benteng pertahanan gitu ya kan, untuk nantinya menghadapi serangan-serangan yang akan dilakukan oleh musuh gitu menggunakan bidak catur penyerang mereka gitu kan, yang mereka punya gitu kan. Seperti apa nih bidak catur penyerang yang musuh punya nih, seperti apa nih ya,
serangan yang dilakukan oleh musuh kita nih menggunakan bidak catur penyerang dia nih seperti ini nih contohnya nih. Nah, musuh kita mencoba untuk mainin tempo ya kan, majuin pion dikit-dikit yang ujungnya. Nah, dimulai dengan majuin salah satu penyerang bidak catur penyerang dia ya, yaitu gajah kotak putih. Nah, saya coba mengulur tempo lagi. Nah, dia lakuin rokade kecil, bersiap untuk nantinya benteng dia nih bergeser ke apa nih, samping stair gitu ya, ke kotak E1 gitu kan. Nah, tapi saya coba untuk tetap membaca antisipasi, tetap respect terhadap gerakan yang dia lakukan gitu. Nah, saya coba untuk kembali merapatkan barisan, mengumpulkan bidak catur penyerang saya untuk jadiin back dulu gitu ya kan. Saya berharap musuh saya nih terus mengeluarkan bidak catur penyerang dia gitu ya, yang mana nantinya saya punya antisipasi gitu kan. Nah, tuh dia kembali mainin tempo, mungkin untuk bersiap mengeluarkan gajah kotak hitamnya dia tuh yang belum keluar, kita lihat. Nah, saya coba mengumpulkan kembali dan kembali mengumpulkan bidak catur penyerang saya untuk saya jadiin back gitu. Nah, dia kembali mainin tempo. Dia mulai kebingungan kali ya, nih musuh saya ngapain sih ini, niatnya kok belum nyerang gitu ya kan, masih di situ aja bidak catur penyerangnya gitu kan. Itu juga yang keluar baru kuda 2 sama gajah kotak putih gitu kan, sisanya yang paling depan ya cuman pion 1. Saya kembali mengumpulkan atau menggerakkan bidak catur penyerang, tapi ya nggak jauh-jauh, sekitaran raja aja gitu, sama layaknya sama kayak kuda yang ini, kuda yang satu lagi maupun gajah kotak putih saya. Nah, kemudian musuh saya mencoba melakukan serangan terhadap pion saya ya, khususnya ya paling awal nih. Saya berarti mendapatkan serangan awal nih. Musuh saya melakukan serangan awal yaitu terhadap pion saya nih. Mencoba untuk mengajak pertukaran pion gitu kan. Tapi saya nggak ladenin karena saya berhasil saya berhasil melihat peluang. Wah, ada pion gratis nih, yang mana nggak ada backingannya nih pion yang ini nih. Saya makan pakai kuda. Saking bingungnya tuh musuh majuin pion yang ini gitu kan, yang tadinya tuh buat backingin pion yang ini ya, dia majuin, ya udah saya makan gitu kan. Nah, seperti itulah salah satu efektivitas dari sisilan defense ya, yang berhasil membuahkan hasil buat saya. Ini salah satu hal yang menurut saya berhasil membuahkan hasil gitu kan, dimana saya berhasil mendapatkan pion dia secara gratis gitu kan. Next kita lihat lagi, pion saya dimakan sama pion dia, mengajak pertukaran pion nih. Tapi apakah saya akan menerimanya? Pasti sih saya menerima, karena ya prinsip saya gini, kalau misalkan ada salah satu bidak catur musuh masuk pertahanan saya, sebisa mungkin saya lawan, saya berikan perlawanan, kalau bisa saya makan lagi gitu kan. Saya terima gitu ajakan pertukaran pion ya. Contohnya seperti ini nih, kita lihat nih apakah saya akan makan pion dia pakai pion saya atau pakai kuda saya yang ini. Kita lihat, ternyata pakai pion. Kenapa saya milih pakai pion? Kalau misalkan saya makan pakai kuda gitu kan, ya apa ya, taktik atau awal serangan yang saya bangun untuk menyerang pertahanan musuh gagal gitu ya. Menurut saya sih gagal, karena ya kuda mundur lagi ngapain gitu, udah maju, udah berhasil masuk ke area pertahanan musuh gitu kan, mendapatkan pion secara gratis, bahkan mundur lagi. Makanya saya makan pakai pion. Next, apa yang akan musuh saya lakukan? Nah di sini nih
Dia lagi-lagi meluncurkan atau menggerakkan bidak catur penyerang dia nih untuk memasuki pertahanan saya. Nah, di sini yang saya bilang nih, sisi line defense salah satu bukan kelemahan ya, salah satu hal yang membuat sisi line defense itu rentan mendapatkan serangan bertubi-tubi. Nah, tapi ya, yang saya bilang di awal, kalau kita punya antisipasi yang baik, kita punya kita teliti, kita teliti terhadap detail, kita bisa santai, kita bisa tetap kalem, kita bisa mengantisipasinya. Nah, di sini Sterdia mencoba untuk makan kuda saya yang ini nih. Dia pengen makan kuda saya yang berada di daerah kekuasaan dia gitu. Nah, sekaligus mengancam pion saya yang ini nih untuk skak ya, belum skakmat sih, karena kalau misalnya dia makan pion saya yang itu tuh di pion di F7 ya, saya tinggal geser aja saya ke D7 gitu kan. Nah, tapi eh, kalau misalkan saya lengah, saya kehilangan kuda. Tapi kalau misalkan saya ngamanin kuda, ternyata saya ngamaninya ke tempat yang salah, saya terancam kena skak gitu. Nah, di sini saya coba pengen gimana kuda saya aman dan musuh saya tidak bisa melakukan skak ya. Ya, saya melakukan gerakan ini, memindahkan kuda untuk mengamankan pion saya yang itu kemana? Nah, ke sini. Kenapa ke situ? Kalau misalkan saya ke sini ada kuda dia. Kalau misalkan saya ke sini ya nggak aman dong pion saya yang itu. Ya, makanya saya pindahin ke situ. Nah, musuh saya kebingungan nih. Wah, baca nih taktiknya nih oleh saya gitu kan. Next, apa yang akan dia lakukan? No, saya bilang serangan bertubi-tubi kembali saya terima, dan musuh saya berarti melakukan serangan tambahan gitu untuk menggedor pertahanan saya. Ya, salah satunya untuk melakukan skak terhadap raja saya gitu ya, sekaligus mengancam seluncur atau gajah kotak putih saya dan juga kuda gitu kan. Next, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan makan tuh kudanya dia tuh yang baru saja maju? Kita lihat. Oh, saya melakukan rokade panjang. Saya memilih untuk melakukan rokade panjang karena apa? Kalau misalkan kudanya dia makan kuda saya makan pakai pion kuda dia. Pertukaran kuda. Selesai. Nah, endingnya malah saya mengancam Sterdia gitu kan. Sterdia mau kemana? Mau makan ini ya, ada kuda saya. Ya kan? Paling mundur ke situ. Mundur ke sini, ya kan? Nah, gagal serangan yang dia bangun nih. Menggunakan yang tadinya menggunakan ster sama geluncur atau gajah putih dia gagal ya. Udahan saya kan melakukan rokade gitu kan. Nah, kita lanjut aja. Next, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan makan kuda dia? Kita lihat. Oh enggak, dia duluan ya jalan berarti ya. Dia mengancam kuda saya. Dia mengancam kuda, iya kuda juga. Kedua benteng saya juga kena ancaman oleh kuda dia gitu kan. Tapi nah, ini yang saya bilang, kalau kita tenang menghadapi serangan musuh yang bertubi-tubi. Nah, sisi line defense yang kita jalankan itu benar-benar efektif banget, benar-benar fleksibel banget, benar-benar ampuh banget gitu. Nah, seperti apa sih ampuhnya itu seperti apa sih? Nah, kayak gini nih. Ketika kita mendapatkan serangan yang mana kita akan kehilangan kuda, kita akan kehilangan nih kuda nih ya, kita juga akan kehilangan benteng maupun yang ini gitu kan. Kita masih punya jalan, yaitu untuk mengancam bidak catur penyerang musuh yang paling penting atau yang paling terpenting gitu ya, kalau misalnya ini punya dia yang ini mati ya rugi besar dia. Nah, seperti apa sih? Nah, kayak gini, saya majuin pion saya mengancam ster dia gitu. Jadi musuh kan jadi mikir dua kali untuk makan benteng saya ataupun kuda saya. Dia mikir dua kali tuh mau makan kedua benteng saya itu atau kuda saya tuh, karena ya ster dia lagi saya ancam pakai pion. Nah, itu dia. Nah, akhirnya kan apa? Dia pasti dong mundurin ster dia dong. Nah,
Kita lihat nih apa yang akan dia lakukan. Apakah dia tetap makan salah satu benteng saya atau makan kuda saya bahkan. Kita lihat. Oh, nah dia malah makan kuda saya. Dia kebingungan gitu. Setelah dia saya ancam pakai pion saya yang ini, dia malah kebingungan yang ujungnya blunder. Kenapa blunder? Jadi makan kuda ini itu jelas blunder. Kenapa? Karena ada seluncur atau gajah kotak hitam saya di sini yang siap menerkam gitu. Tapi ya ternyata di sini nih, di pertandingan ini nih ya, musuh saya setelah dia menjalankan sternya dia tuh akhirnya dia sadar tuh, nggak lama kemudian dia sadar dan akhirnya resignation atau menyerah gitu. Kita lihat nih kayak gini nih, set 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 set. Nah kan tadi seperti ini. Nah dia makan dia makan kuda saya tuh. Nah dia resign langsung, menyerah tuh. Karena nah seperti itulah cuplikan atau review dari salah satu defense catur yang menurut saya terbaik, ampuh dan juga fleksibel gitu ya kan, dan juga berhasil membuat musuh kebingungan akhirnya blunder, yaitu Sicilian defense ya kan. Oke. Sebenarnya banyak banget video-video pertandingan catur yang saya lakukan gitu, di mana saya menggunakan Sicilian defense gitu ya, untuk mengantisipasi pembukaan yang musuh lakukan, terutama pembukaan pion ya, pion E4 gitu ya kan. Yaitu menggunakan Sicilian defense gitu. Oke, next bakalan saya review sih. Bakal saya bikin konten itu, bakal saya bikin video itu seperti apa sih fleksibelnya, ampuhnya dan cukup kuatnya Sicilian defense, sama saya akan buat nextnya gitu ya. Nanti tunggu aja gitu, nantikan aja. Makanya tetap update juga kalau mau videonya itu, video saya selanjutnya nih. Untuk kalau mau menonton video saya selanjutnya subscribe, silakan subscribe, ataupun yang mau berkomentar dan juga like ya terima kasih banget. Yang udah mau komentar juga terima kasih banget, atau mau nanya gitu di komentar, bang kenapa nggak jalan ini, bang kenapa nggak jalan itu, insya Allah saya bakalan balas satu-satu.